Saya Vincentius Edison, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi pendidikan fisika Universitas Papua. Berikut video PPL aksi 4 dari saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Oke, baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih sehat? Masih. Baik, terima kasih. Guru ingin absen dulu ya. Baru setelah itu berdoa. Oke? Yang pertama, Suryati Agung, Hadir Pak. Jelita. Hadir Pak. Oke, ada semua ya? Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta satu orang pimpin teman-teman untuk berdoa. Coba perhatikan ke depan. Oke, biar gerakannya itu sumber arusnya ada di sini. Ya, ada yang bisa ceritakan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Menurut saya, manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu menarik benda lain, yang kedua sebagai aliran listrik. Oke, baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba satu orang baca yang pertama. Peserta didik dapat menjelaskan konsep medan magnet dan induksi magnetik. Oke, yang keempat. Peserta didik dapat merancang dan membuat motor listrik sederhana serta mempresentasikannya. Kalian mengerjakan soal pretest. Kalian di sini melihatnya bergerak atau tidak ini gigitannya? Bergerak ya? Ya. Oke, seperti ini. Ini salah satu contoh motor listrik yang saya buat ya. Ini motor listrik sederhana. Produk motor listrik dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip induksi magnetik. Di situ yang pertama kipas angin, yang kedua blender, yang ketiga power listrik. Nah, mengapa energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak? Oke, silakan. Karena adanya komponen magnet yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Untuk pembentukan kelompok saya sudah bentuk ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Dalam kelompok ini kalian akan mendesain kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan dikerjakan. Nanti setelah kalian mengerjakannya, kalian akan mempresentasikan ya. Presentasikan, maju ke depan, mempresentasikan hasil perancangan proyek motor listrik sederhana. Yang kedua, untuk memahami prinsip kerja motor listrik, dan yang ketiga, untuk mengaplikasikan pemahaman gaya Lorentz. Dasar teorinya,
lagi yang diberikan. Motor listrik memiliki bagian utama yaitu stator dan rotor. Stator Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi. Kita menentukan atau menyusun jadwal mengerjakan proyeknya. Oke, kita mulai ya. Oke, dengar dulu. Ini untuk kelompok kita ice breaking tepuk Sanjusima yang paling semangat. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat. Sanjusima yang paling semangat. selanjutnya adalah mempresentasikan hasil kerjanya. Terima kasih untuk Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu membuat motor listrik sederhana. Judul proyek membuat motor listrik sederhana. Alat dan bahan: 1 kapak tembaga, 2 magnet, 3 baterai, 4 caster, 5 selotip, dan 6 gunting. Langkah kerja: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Memotong kapak tembaga dengan panjang sesuai kebutuhan sebanyak 2 buah. 3. Mengupas lapisan ujung-ujung kapak tembaga sampai terbuka atau berwarna silver. 4. Merangkai atau menyambung kapak tembaga dan baterai di kutub negatif dan kutub positif. Kemudian memasang selotip di kedua kutub. 5. Membuat kumparan lilin berbentuk bulat, lalu mengupas lapisan kedua ujungnya sampai lapisan kapak tembaga terbuka. 6. Menyimpan alat-alat yang sudah disiapkan ke dalam batak. 7. Menyimpan magnet di bawah kumparan yang dialiri listrik. 8. Meletakkan kumparan lilin di kumparan yang dialiri listrik atau di atas magnet disimpan. 9. Menganalisis apa yang terjadi. Selesainya mana gambarnya? Oke, kita lihat. Coba buktikan dulu. Oke, dari kelompok 1 kumparannya berputar ya. Artinya bahwa motor listriknya itu kalian bisa buat dan kalian bisa rancang. Meskipun sangat sederhana sekali seperti ini. Oke, dari kelompok yang lain bisa melihat? Tadi kumparannya ini bergerak atau berputar tidak? Bergerak ya, artinya bahwa motor listriknya di sini sederhana yang dirancang oleh dan dibuat oleh kelompok 1 ini berhasil dan ini buktinya ya. Kesimpulannya, saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang
bahwa arus listrik yang mengaliri dalam kawat pengantar ini menghasilkan medan magnetik, atau di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan. Sekian dan terima kasih. Oke, Terima kasih. Di sini kami begitu senang karena dari kelompok kami dapat mengetahui bagaimana cara kerja motor listrik sederhana, dan itu dapat menambahkan wawasan kami, dan kami mengetahui bahwa dari alat-alat sederhana ini dapat membuat sebuah rancangan atau proyek yang begitu luar biasa walaupun itu sederhana. Oke, sekarang manfaat magnet dalam produk teknologi. Dalam produk teknologi itu kita yang sederhana saja. Contohnya kemarin motor listrik itu atau manfaat magnet dalam produk teknologi, salah satu contohnya adalah motor listrik. Ini bermanfaat untuk energi listrik diubah menjadi komponen-komponen yang menghasilkan gaya magnet yang berlawanan, sehingga komponen pukulan tersebut akan berputar sesuai dengan porosnya dan akhirnya menghasilkan gerakan seperti itu. Oke, aplikasi gaya magnet di dalam teknologi salah satunya adalah ini, motor listrik. Ini merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Seperti itu. Kesimpulan pembelajaran kita mulai dari merancang kemarin sampai pada hari ini adalah presentasi produknya. Kesimpulannya, saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik, sehingga perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Oke, sudah. Tekan dulu. Oke, kesimpulannya.